Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya kebang kisi Allah Azza wa Jalla nikmat sa paling belih, nikmat sa paling agung, nikmat sa paling patut kita syukuri, yaitu nikmat kepada beriman ujub Allah Ta'ala. Di antara yang paling belih adalah nikmat kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan metode agama yang benar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan diri kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara ini adalah hal yang selalu untuk terus diingatkan, karena apapun yang kita kerjakan tanpa ikhlas, maka tidak ada gunanya, tidak ada pahala yang akan kita dapatkan. Maka ibadah seperti menuntut ilmu yang kita kerjakan sekarang ini bisa dikatakan kita sia-sia. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma sayyiban nafi'an. Doa ketika turun hujan dan ketika hujan itu menakutkan bagi kita, kita takut sampai hujan itu membanjiri, kita mengatakan Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu adalah berkah, jadikan hujan itu menjadi di sekitar kita saja, wala alaina, dan jangan jadikan hujan itu musibah. Semakin hilang suara anak, Masya Allah, semakin keras suara hujan, ya, semakin telang suara hujan. Mungkin perlu speaker yang itu, kayak yang lebih besar. Nanti kalah ya. Subhanallah. Baik, kita berusaha angkat suara ya, nggak apa-apa. Kita buka kitab kita semuanya, Kitabun Nikah, halaman 353. Halaman 353. Mana mic yang kecil itu? Siapa baca malam ini? Akil? Pakai. Antum pakai buat baca. Fadhal. Atau Ustaz malam ini? Belum pernah Ustaz. Dipegang Abdullah. Fadhal Ustaz, dibaca. Kita mulai baca dari pertama, tidak apa-apa karena kemarin kita masih belum baca. Belum dihidupin.
Tafadhal. حفظ قال المصنفون حفظهم الله masih hidup. المسائل الثانية الحكمة في مشروعية النكاح لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح بحكم لحكم ثانية يمكن إجمالها كالآتي: الأول إعفاء الفروج. إذا خلق الله تعالى هذا الإنسان وضره في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الغرزة ولعدم العبث فيها. Lanjut sampai selesai dulu bacanya. الثاني حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الثالث حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. الرابع بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم. الخامس Abdullah nanti apa? Al-Hifadhu di atas Abdullah, halaman baru. Minal hubuti wat-taraddi في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية الحكمة في مشروعية النكاح. Hikmah disyariatkannya pernikahan. Kita ingatkan kenapa kita sampai ke pembahasan ini. Dari awal kita bahas fikih keluarga, dan ini fikih keluarga ini masuk ke fikih muamalah. Fikih secara umum dibagi menjadi fikih ibadah dari sholat sampai haji. Fikih muamalat ada jual beli, pergadaian dan pinjam meminjam.
Di antaranya adalah fikih al-usrah, bermuamalah dengan pasangan. Dan nanti jinayat, yaitu masalah hukum-hukum yang berkaitan tentang qisas dan hukuman-hukuman. Nah, sekarang fikih keluarga, kita secara umum tidak akan terlepas dari fikih nikah dan fikih tolak. Cuma dua ini intinya, nikah dan tolak. Kita sekarang sedang memulai di fikih nikahnya. Nikah, alhamdulillah kita sudah paham pada pertemuan yang lalu ta'rif makna dari nikah itu dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa pernikahan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting juga kita ketahui adalah hikmah. Dan alhamdulillah kita sangat memahami, apalagi yang sudah menikah. Yang belum menikah aja insya Allah sangat paham hikmah pernikahan. Di antara hikmah pernikahan yang sangat besar adalah kita menyalurkan hawa nafsu yang telah diciptakan Allah kepada kita. Ciptaan di sisi Allah Azza wa Jalla hawa nafsu searan saling kanggo atau yamilu ilan nisa, ini merupakan Allah Azza wa Jalla yang memberikannya, dan cara menyalurkannya adalah dengan pernikahan. Baik. Sebelum kita lanjut, ini sebenarnya masih muqaddimah tentang pernikahan. Belum membahas tentang hukum-hukum yang lebih lebar tentang pernikahan. Secara umum hukum-hukum tentang nikah ini nanti kita akan membahas mulai dari rukun nikah, kapan nikah itu dikatakan harus ada rukun ini. Yang kedua, syaratnya harus ada apa? Kalau tidak ada syarat ini maka nikah itu tidak sah. Pembahasan yang penting juga nanti asyurut fin nikah, yaitu boleh nggak orang-orang memberikan syarat dalam nikah. Misalnya calon istrinya Albar mengatakan, saya mau nikah sama Albar asalkan jangan dipoligami. Asalkan apa? Jangan dipoligami. Ini namanya asyurutu fin nikah. Mengasih syarat, kasih syarat di dalam pernikahan. Insya Allah kita akan memasuki juga tema-tema yang kita sebutkan tadi. Di antaranya juga nanti tentang hal-hal yang baru tentang masalah pernikahan. Di antaranya adalah yang paling banyak dibahas itu, yang paling panjang di kitab-kitab fikih ini adalah masalah talaq, masalah perceraian. Banyak yang rumit, dan di sana ada hikmah menunjukkan bahwa sebenarnya Allah Azza wa Jalla merumitkan masalah perceraian dan pernikahan ini. Hikmahnya adalah karena Allah Azza wa Jalla sebenarnya tidak suka dengan perceraian. Pada dasarnya kita sangat dianjurkan untuk bersatu, dan diantaranya adalah dalam dunia pernikahan, dalam dunia keluarga. Yang namanya perceraian, perpisahan, di sana ada mafsadah, di sana ada mudarat-mudarat yang banyak sekali. Baik, kita mulai dari hikmah sebagai muqaddimah pada malam ini. Di sini disebutkan ada berapa hikmah. Ini baru sedikit daripada banyak sekali hikmah-hikmah yang namanya pernikahan. Yang pertama, i'faf al-furuj. I'faful furuj. Nah, dari kata a'affa yu'iffu. A'affa yu'iffu. Ja'alahu fi iffah. Dan kata iffah itu muradifnya adalah taharah. Berarti i'faful furuj, a'affa ay bimakna nadhafa atau athara. Ja'alahu tahira. Menjadikan kemaluan atau alat kelamin kedua laki-laki, syahwat ini laki-laki dan perempuan menjadi suci. Nah, kata muallif di sini, id khalaqallahu ta'ala hadzal insan wa ghariza fi qiyanihi al-gharizah al-jinsiyah fa syara'a Allahu az-zawaja li isba' hadhihi ar-raghbah wa li 'adami al-'abath fihi. Kata beliau, sudah ditentukan di sini namanya raghbah, cinta kepada perempuan, dan disyariatkan nikah ini supaya kita bisa menyalurkan yang namanya raghbah ini, raghbah jinsiyah. Gharizah di sini artinya adalah kemilik tabi'i, sudah
sudah ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla ini untuk saling suka antara laki-laki dan perempuan. Ini yang normal seperti yang kita jelaskan tadi. Lamun nara kena dengan aku jandek kanggo cewek. Nah, berarti kalau antum tanya antum mau sama perempuan, enggak mau. Berarti ini perlu dicek ke dokter, perlu diperiksa. Nah, yang kedua kata beliau husulus sakan wal unsi baina az-zawjaini wa husulir raha wal istiqrar. Ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, yang sudah menikah ini akan tahu, apalagi yang berusaha menjaga dirinya, berusaha untuk yang muda, yang bertakwa, yang soleh, berusaha menahan hawa nafsunya padahal dia sedang menggelora. Ketika pernikahan itu dia akan merasakan ketenangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, ini diantaranya kata Allah Azza wa Jalla, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Azza wa Jalla, litaskunu ilaiha. Sering sekali kita merasakan bahwa yang muda-muda nanti di antara bentuk kita ketenangan seorang manusia itu adalah punya teman curhat. Ini adalah tabi'i, sudah tabiat Allah Azza wa Jalla. Kita harus hidup bersosial. Kalau dalam ilmu sosial yang ngambil IPS, selalu ada sosialnya. Bahkan kalau dipaksa untuk tidak bersosial, dia bisa stres. Ada yang bisa gila, ada yang rusak sarafnya dan seterusnya. Oleh sebab itu kita yang laki-laki biasanya jarang mau bicara kepada sembarangan orang. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, biasanya disitulah kita bisa meluapkan apa isi hati kita, apa ada masalah hari ini. Ketika kita pulang nanti itu kita bisa bicara dengan istri kita, dengan keluarga kita bisa mencari solusi. Dan terkadang kita curhat itu bukan sebenarnya cari solusi, tapi hanya sekedar kita ingin ada teman bicara, ingin ada teman ngobrol, ingin ada tempat kita taruh semua beban. Nah, cuma sekedar cerita itu rasanya sudah dibantu. Rasa idap-idap hendak tertulung tuh angkat beban sa beli baru waktu bersiap kanca semeton misal, atau ita kezaliman isi dengan atau tertipu oleh pekan mulai. Nah, ketika wah merawas kanca zauja sama keluarga, insyaallah di sana kita akan merasa lebih tenang. Ya, di sini di antara makna litaskunu ilaiha, dan tentunya kehidupan searan ta'irup lek dunia ini tidak akan mungkin yang namanya dunia akan dibagi dua. Dunia laki-laki dan dunia perempuan. Seperti di pondok. Tidak mungkin semua dunia alam ini dibagi dunia. Laki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya. Pasti searan tuah bersosial niki harus yang namanya bercampur baur. Lepekan, li jalan, sangat susah sekali. Walaupun sebisanya kita misalnya di rumah kita sediakan ada jalur, ada sangkok untuk perempuan, ada sangkok untuk laki-laki, kita berusaha. Tetapi untuk merubah dunia ini supaya tidak pernah sama sekali melihat perempuan ini mustahil. Oleh sebab itu tentu ketika kita melihat luar, kita keluar, kita melihat entah itu dengan sengaja atau tidak sengaja, entah itu kita sudah berusaha untuk menunduk pandangan tetapi tetap ensada ngedik bahasa dengan Lombok, ndik tahu bilu kuah atau kita berdagang yang ngerga berben dan nunduk doang dan seterusnya. Nah, ketika hal-hal itu biasanya orang-orang yang soleh biasanya langsung syahwatnya naik dan besar, dan berbahagialah para perempuan, para ummahat ketika suami-suami mempunyai keinginan yang besar, syahwat yang besar, sebenarnya dia itu adalah orang yang soleh. Dan ini adalah salah satu perkataan ulama. Ketika orang yang kuat itu adalah orang yang sering menahan dirinya. Orang yang kuat itu sering menahan dirinya. Sedangkan orang yang
wah entah biasa kita cewek terus kita dengan leluah, wah entah biasa berdait bahkan ngobrol, biasanya dia akan lemah kepada istrinya. Dia akan kurang bernafsu kepada keluarganya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk nikah, dan jikalau satu perempuan masih tidak cukup, kita disyariatkan ada syariat di dalam Islam untuk menambah istri. Nah, dan ini ada tema khusus di dalam kitab ini, kita tidak akan loncat insya Allah. Nah, di antara hikmah ketiga adalah menjaga ansab. Ansab ini adalah keturunan. Tentu kalau bukan karena pernikahan, nggak jelas ini anak siapa. Seperti yang terjadi di luar sana, dan ini adalah kehidupan seperti kehidupan hewan. Nah, tidak jelas siapa yang hamili mereka. Tapi kalau sudah menikah, pasti bergaulnya perempuan itu sama satu orang. Jelas siapa bapaknya, siapa yang akan bertanggung jawab. Yang keempat, baqa'un nasl, yaitu akan tetap insya Allah keturunan generasi ini akan terus menerus akan berlanjut. Dan yang kelima adalah al-hifaz alal akhlak. Ini yang paling penting adalah menjaga akhlak. Nah, di sini 5 hikmah di antara hikmah an-nikah. Semoga Allah Azza wa Jalla, masih banyak yang di antara lainnya adalah termasuk juga hifdzun nafs. Menikah itu juga menjaga nyawa. Karena banyak sekali gara-gara perzinahan, gara-gara pergaulan yang tidak benar, pergaulan bebas, orang saling membunuh, kecemburuan yang tinggi dan seterusnya, ya kehidupan yang seperti hewan. Tetapi kalau kita masing-masing mempunyai istri dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tidak ada yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kini kita akan memasuki fikih inti. Kalau di kitab-kitab fikih matan biasanya dia akan mulai dari pembahasan ini, yaitu al-mas'alatu tsalisah, hukmun nikah wa ikhtiyar az-zaujah. Hukum nikah itu dan bagaimana cara mencari istri, sifat-sifat istri yang salehah, albar, dan bagaimana cara khitbah. Apakah kita khitbah itu lewat telepon, atau bagaimana cara nazar, apakah cukup nazar-nazaran di pasar, nazar-nazaran di jalan, bagaimana apa dalil-dalil yang berkaitan tentang hal itu. Banyak kita belum tahu tentang hal itu. Nanti akan dibahas juga bagaimana kalau nazarnya lewat foto, apa cukup atau tidak, atau video, atau kirim foto yang sudah di print, atau lewat WA saja, atau video call dan seterusnya. Ini diantara permasalahan-permasalahan baru di dalam pernikahan al-mu'asir. Karena dulu pada zaman Nabi SAW tidak ada foto yang akan dikirim. Tetapi Nabi SAW kalau masih ragu dengan perempuannya, bahkan ada sahabat yang disuruh dengan cara mengintip. Ini termasuk pembahasan-pembahasan yang akan dibahas tentang di ahkamun nikah ini, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang nikah. Alhamdulillah, al-masalah al-ula tentang ta'rif nikah dan dalil-dalil tentang kesyariatannya, hikmah pernikahan ini, dan yang ketiga sekarang hukmun nikah wa ikhtiyar az-zaujah. Nah, tafadhal, siapa yang baca? Siap, Abu Gina? Insyaallah. Nah, lanjut dulu mungkin Abdullah. Nah, tafadhal Abdul. Lanjut ini karena waktu. Nah, karena waktu yang sedikit mungkin kita lanjutkan. Nah, al-mas'alatu tsalisah, kata muallif, hukmun nikah wa ikhtiyar az-zaujah. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan juga masalah ini, yaitu hukum nikah. Dan ini biasanya di bab pertama ketika kita buka fikih matan Abi Suja, misalnya fikih mazhab Syafi'i, yang pertama disebut adalah hukum nikah. Dan di sini di mazhab Syafi'i yang biasanya disebut hanya satu hukum, yaitu istihbab an-nikah, wan nikahu mustahabbun, seperti perkataan Abu Suja. Nah, tetapi muallif di sini mengatakan nikah itu terdapat 5 hukumnya. Terkadang nikah itu wajib, dan terkadang nikah itu sunnah,
dan terkadang nikah itu mubah, boleh-boleh saja, dan terkadang nikah itu haram dan bahkan ada nikah yang sampai haram, dan tergantung kondisi. Semua itu tergantung kondisi siapa yang akan menikah. Bagaimana kondisi orangnya, kemampuannya, bagaimana kondisi syahwatnya. Nah, yang pertama kata beliau, yakunu wajiban idza kana asy-syakhsu yakhafu ala nafsihi min al-wuqu'i fi az-zina wa kana qadiran ala takalif az-zawaj wa nafaqatihi li'anna az-zawaja طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. Yang pertama kata beliau, wajib. Kapan? Yakhaf ala nafsihi, kalau derajatnya, level syahwatnya itu sudah ya kok zina doang wah hidapnya ini kebodohan tahan yang meledak jaga hidap panas gati wah maidap andeng gunung rinjani wah yang meletus dan di sekelilingnya banyak gangguan, banyak subhanallah kesempatan-kesempatan, mungkin setan sudah rayuannya sudah sangat gombal, atau mungkin hidup di Jakarta misalnya yang akan diterima insyaallah. Ahlan wa sahlan Al-Maidah ini dari Langko, ahlan bikum. Insyaallah semoga diterima di Libya insyaallah. Antum Fatul Aziz? Masyaallah, ahlan wa sahlan Fatul Aziz, sama ya kelas dengan Al-Maidah. Semoga semuanya diterima di Libya, dan yang akan mendaftar juga insyaallah di antara tujuan besarnya adalah supaya diterima di Madinah juga insyaallah taala. Hidup di Libya, antum tahu Libya itu di tengah kota, gedungnya di berhadapan kancah mall. Mall bebas pegawainya, pakaiannya, dan terkadang lamun tengah kos leluah naikkan oleh bis sama pegawai-pegawai bank, pegawai kantoran, semuanya pasti tidak ada yang menutup aurat. Kebanyakannya adalah you can see, ya, rok mini dan seterusnya. Subhanallah, panas yang luar biasa. Sudah panas polusi, panas matahari, sudah panas syahwat untuk tulap-tulap Libya. Nah, ya, semoga Allah Azza wa Jalla kalau masih insyaallah terasa para tulab untuk tidak terlalu panas, lebih fokus untuk belajar dulu, itu alhamdulillah. Tapi biasa banyak sebab oleh kepanasan di sana. Di antaranya teman-teman satu demi satu menikah saling panasan. Oleh idat masih wanta saling panasan. Arak satama idat wanta beyan suke dan seterusnya. Apalagi wanta syariah aja mulai lebih serem, buli-bulian tentang nikah. Nah, tetapi kalau kita masih bisa tenang untuk tanpa menikah dan bisa fokus belajar, maka fokuslah untuk belajar. Nah, ini kalau mau harap kesempatan tinggal di kos terus lekos kadang samping karyawan karyawati dan seterusnya, maka sudah saatnya dia menikah, dan hukumnya wajib jika dia punya kemampuan. Wajib jikalau sudah takut banget dan dia punya kemampuan. Kapan menjadi mandub? Yakunu manduban masnunan idza kana syakhsu dza syahwah wa yamliku mu'natan nikah wa la yakhafu ala nafsihi zina li'umumil ayat wal ahadits al waridah fil hassi ala zawaj wa targhib bihi. Ini mazhab kebanyakan ulama, pada aslinya nikah itu sunnah bagi orang yang mampu, sudah punya uang, baik secara fisik juga dia sudah cukup umur, dia bisa nafkah batin juga nafkah zahir, dan juga dia punya syahwat. Tetapi syahwatnya itu tidak sampai, tentu semua ini punya syahwat ya, tapi syahwatnya tidak sampai meledak, tidak sampai akan membuat dia sangat takut sekali untuk terjatuh ke dalam zina. Unin wayan, berembe kebirangan, sanina non wayan saking belek syahwat, nah dia akan dan seterusnya. Nah, seperti salah satu asatizah mengatakan, dia bawa istrinya ke Madinah, subhanallah. Ana Ustaz, kata beliau cerita,
Kalau sedang haid istri itu semua, jangankan perempuan yang putih, wanita Afrika itu kayaknya cantik banget. Jadi sangat cantik banget. Nah, itu hal-hal beda-beda keadaan syahwat seseorang, dan ini tidak ada aib. Nah, Allah memberikan syahwat, ada yang sekedar, ada yang lemah, dan ada yang sangat kuat sekali dan selalu menggebu-gebu. Nah, yang ketiga, yakunu makruhan idza kana asy-syakhsu ghairu muhtajin ilaihi bi an kana 'inninan aw kabiran aw maridan la syahwah lahumā wal 'innin alladhi la yaqdir ala ityan an-nisa' aw la yashtahihinna. Makruh jikalau seorang itu sebenarnya enggak punya hajat, tidak ada demberangan. Ini biasanya ketika walaupun lewat umur 30, ini sudah wanti-wanti. Kata para teman, lamun wah lewat 30 biasa dekman merari no wah keliwatan biasa. Ibarat dengan sang ngantuk jam 10 dengan jam 12 no wah telang ngantuk. Wah telang ngantuk. Tinggal pertimbangan yang sangat besar sekali, banyak sekali kalau udah 30 sampai 40 ke atas itu sangat susah untuk menikah. Nah, bahkan contohnya paman ana mengatakan sebenarnya jauh telang milik menikah no lagu si lelah tekeriah dengan umur telurnya matutu lain bilang balik lain, bahkan ruan-ruan keselapuan lebih keriah lebih nyanyian enten sa jomblo tidak laku-laku dan seterusnya akhirnya menikah. Itu gara-gara itu sebenarnya udah rasanya itu udah pengen cari kerja, pengen bantu keluarga, dan salah satunya adalah teman ana juga sedang kondisinya seperti itu. Cuma kita selalu berusaha membangkitkan, menyemangati, motivasi, tapi belum bisa berhasil. Nah, bahkan kita sudah usulkan ke pondok supaya dibantu juga kalau alasan ekonomi, ternyata bukan. Subhanallah, semoga Allah mudahkan. Baik, di antara ini 3 hukum yang disebutkan oleh muallif di sini. Beliau menyebutkan makruh, tetapi ada yang bahkan disebutkan sampai haram. Jika dia menikah itu diantaranya kita akan bahas nanti pernikahan-pernikahan al-manhi anhu. Itu pernikahan-pernikahan yang dilarang. Di antara pernikahan-pernikahan yang dilarang adalah nikah kontrak atau nikah niat untuk talak. Temerari semalam, atau temerari sebulan, atau biasa dengan sang musafir dengan selalu begawean, hari Seninan di Lombok, gelisah di Malaysia milen merari, tapi berjanji insyaallah lemak tertalak dengan kuah nikah pegawaian 2 tahun, ataupun dia tidak janjiin perempuan tetapi dalam hati dia sudah niat merari jadi gadung di Malaysia doang misal. Nah, ini tidak boleh, minal manhi anhu. Baik. Ini sudah menunjukkan azan Isya. Sedikit lagi ya insyaallah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masih yang pertama tadi hukum nikah. Hukum nikah itu terkadang menjadi wajib, terkadang sunnah, dan ini pada dasarnya atau makruh dan haram. Nah, di antara hal yang perlu kita bahas sebelum temerari sendekman kita menikah, yang pertama adalah tentunya mencari calon. Nah, ikhtiyar az-zawjah wa muqawwimatu dzalika. Ikhtiyar az-zawjati wa muqawwimatu dzalika. Memilih calon, memilih istri, dan apa-apa yang diperlukan dalam hal itu. Kata muallif, wa yusannu nikahul mar'ati dzatid dini wal afafi wal asli at-tayyibi wal hasabi wal jamal li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha faghfar bi dzatid din taribat yadak. Nah, kata muallif, disunnahkan untuk menikahi perempuan yang pertama adalah yang salihah, yang dzatid din, pemilih agama, yaitu yang bisa menjaga dirinya. Yang kedua al-afaf, yang bersih, suci, ndek ngirang bergaul dengan laki-laki ataupun melihat medsosnya bersih dari
saling komentar dengan laki-laki atau menaruh foto-fotonya di FB, di media sosial, di Instagram. Ini diantara contoh-contoh al-afaf, itu wanita yang suci, yang bersih, bisa menjaga dirinya. Wal asli thayyib, punya keturunan salihah, bersih, dan punya keturunan yang bagus. Al-hasab, dia punya al-hasab, yaitu kedudukan di dalam masyarakat, keluarganya mempunyai kedudukan. Wal jamal, dan yang ketiga adalah, yang keempat, kecantikan. Masya Allah kalau kita bisa mendapatkan yang empat ini. Dia sudah solehah, sudah kaya, sudah dari keluarga yang Masya Allah berpendidikan, menjaga diri, dan dia juga cantik. Mungkin tidak cocok untuk kita. Mungkin kalau ada yang seperti itu mungkin tidak cocok untuk kita. Yang lengkap semuanya. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena 4. Alasannya itu karena 4. Yang pertama karena din, karena agamanya. Yang kedua kedudukannya. Wali jamaliha, karena jamal, kecantikannya. Wali diniha, dan agamanya. Harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Tetapi kata Rasulullah, fadfar, kalau di sebagian orang ada salah satunya saja, jarang sekali bisa terkumpul yang empat-empatnya, maka yang paling diutamakan adalah fadfar bidzatid din, dan pilihlah yang solehah, pilihlah yang beragama. Karena bagaimanapun rupanya, biasanya, dan dari pengalaman yang sudah terjadi, kata ikhwan kita, kalau kita menikahi karena kesolehahannya, biasanya kita bisa menutupi apa yang kurang dari perempuan itu, kurang cantik misalnya. Tapi kalau dia solehah, kita melihat dia bisa bergaul dengan keluarga kita, tahu nojok ina ama, tahu nojok legubuk, bisa dikenal baik di keluarga, di kampung, dan bisa menjaga dirinya. Itu semuanya sudah menutupi apa yang kurang. Ya, dan mungkin jelek sekali sampai membuat kita itu mungkin kabur. Ya, sederhana, kecantikan, tetapi tidak secantik apa yang ditempelkan di media, misalnya tidak secantik para artis. Itu semua bisa tertutupi. Tetapi walaupun dia secantik artis, tetapi ternyata dia durhaka sama antum. Antum mau nuntut ilmu ke Libya, dia bilang ente kerja aja, gak usah nuntut ilmu. Saya mau makan, saya mana biaya lipstiknya, biaya gaya kita mau yang cantik, yang kaya, tetapi ternyata kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang cantik, yang kaya misalnya harus 100 juta minimal sebulan, kita penghasilannya nggak sampai 1 juta. Maka di sini pun kita akan tahu diri. Oleh sebab itu, secantik apapun perempuan itu, kalau dia tidak punya agama, maka kebinasaan, maka kesengsaraan yang lebih banyak. Dia tidak mau masak, misalnya tidak taat sama suami, sama keluarga tidak benar, atau kalau ketika datang keluarga dia malah diam, tidak mau menyapa mereka. Biasanya laki-laki itu sangat sering sekali tersinggung ketika keluarganya yang ketika ibunya yang ketika istrinya tidak bisa sama ibunya, sama mertuanya, sama keluarga dia. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dzatid din. Kata muallif di sini, fayuhras ala dzatid din fil maqamil awal. Tingkat pertama yang punya agama, wa yuj'al dzalika asasul ikhtiyar la ghairuhu. Ini yang menjadi penentu agama. Wa yusannu aidan ikhtiyaru zaujah al-walud. Di antara kriteria istri itu, calon yang antum impikan, yang kita harapkan, al-walud, itu yang bisa mempunyai anak banyak, yang subur. Nah, di sini sangat dianjurkan. Di hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam
yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang al-wadud, yang lemah lembut, mempunyai kasih sayang. Nah, kita laki-laki pada dasarnya kasar, jarang bisa lembut, punya kulit pun biasanya kasar. Kita butuh yang lembut. Kalau misalnya kita menikah dengan yang kasar juga, biasanya agak kurang berpasangan rasanya. Kita yang sering berkata kata-kata yang tidak bisa merayu, tapi yang perempuannya lebih kasar lagi, pronas tuh, misalnya, ini biasanya bisa menjadi sebab perpecahan keluarga itu. Namun hati-hati, bukan berarti anak misalnya sekarang Ustaz suruh bisa angkat seninan sananen misal kesengan dentau lembut misal dan seterusnya, itu salah satu ujian buat kita. Anggap saja itu ujian buat kita, dan ingatlah ketika kita benci satu akhlak, pasti di sana ada akhlak yang banyak sekali. Oleh sebab itu sebelum kita menikah, inilah awal kita memilih prahara, awal kita memilih bahtera, awal kita memilih siapa yang akan menjadi ibu buat anak-anak kita nanti. Nah, yang kedua, yang bisa mempunyai banyak anak. Wa yusannu ikhtiyar al-bikr. Di antara kriteria ketiga adalah yang perawan. Nah, li hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Apakah engkau tidak menikah saja ya Jabir? Karena saat itu Jabir menikah dengan janda yang sudah punya anak banyak. Nah, yang sudah berusia, berumur, dan Jabir mempunyai adik-adik yang banyak. Kenapa Anda menikah sama bikir saja? Nah, ketika Rasulullah SAW tahu dia menikah dengan janda, Rasulullah agak menegur sedikit. Loh, kenapa enggak nikah sama yang perawan saja? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau bisa bercanda, bercumbu rayu dengan dia, dan dia juga bercumbu rayu dengan engkau. Kata Jabir, di antara alasannya adalah, ya Rasulullah, ini saya punya adik-adik banyak. Kalau saya menambah yang bikir, biasanya itu yang masih gadis, yang masih belum matang, berarti saya akan nambah sak kerengah. Nah, ini waktu berengah luwe hari ini kerengah. Nah, adik-adik saya sudah saya rengah. Kalau saya nambah lagi berarti akan nambah anak buah yang perlu saya rengah. Saya menikah sama ini supaya dia bisa jadi ummun li akhwati, supaya dia bisa jadi ibu yang menjadi rengah untuk anak-anak saya ini. Pada dasarnya adalah kita dianjurkan untuk menikah dengan al-bikr. Kata beliau, illa idza kanat hunaka maslahah turajjih nikah hasaib, kecuali kalau memang ada maslahatnya, fayuqaddimuha 'ala al-bikr, boleh mendahulukan janda, wa yakhtar al-jamilah li'annaha askan li nafsihi. Nah, di sini juga sangat dianjurkan di dalam syariat untuk menikahi yang kalau bisa yang cantik. Nah, ya, dan cantik menurut orang beda-beda. Nah, biasanya kalau sudah nazar pertama langsung punya perasaan, tidak perlu dia harus seperti artis. Dia rasanya langsung jatuh cinta, langsung mengatakan insya Allah ada sebab untuk cinta di situ adalah namanya cantik. Enggak harus cantik yang antum bandingkan dengan artis-artis yang di TV, jauh sekali. Nah, li'annaha askan li nafsihi wa aghaddu li basarihi wa ad'a li mawaddatihi. Inilah hukum yang kita bahas tentang pernikahan, hukum nikah, dan yang kedua pembahasan sebelum nikah, yaitu bagaimana kriteria atau apa yang kita lihat dari perempuan. Nah, di sana setelah kita mengetahui kriteria, insya Allah nanti kita sudah tentukan, kita sudah panah ini perempuan yang punya kriteria, insya Allah kurang dikit dan seterusnya nggak apa-apa. Kita akan melanjut ke marhalah yang selanjutnya. Setelah kita lihat nazar, marhalah selanjutnya adalah al-khitbah, yaitu melamar. Dan melamar itu ta'rifnya yaitu sekedar memberitahu. Lalu barak ojo kina ama. Ini sudah namanya melamar. Bukan berarti arti melamar harus jauh dulang, harus jauh
harus nara acara dulu, harus nara undangan, bukan itu. Ya, yang melamar itu pada dasarnya standarnya adalah kita kasih tahu bapaknya atau ngelakok langsung aman. Debeng kemarari kajabijan atau kalau antum bisa berpuisi sedikit, kayaknya bunga di rumah antum sudah saatnya dipetik. Masya Allah. Nah, ini antum kalau orang tuanya nggak bisa puisi jangan pakai puisi. Beto kembang balik darah bunga. Nah, ini jadi masalah malah kalau kita pakai puisi. Namun kalau antum misalnya sudah kenal bapaknya juga bisa bahasa puisi, antum masya Allah pakai bahasa puisi juga bagus. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan masalah pernikahan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-fiqhu fid din, pemahaman terhadap agama. Selalu Anda ingatkan ringkasan yang terpenting, kita berusaha untuk selalu ingat apa ta'rifun nikah itu, dalil-dalil yang berkaitan tentang nikah. Yang ketiga hikmah saja, apa saja yang terkandung di sana dan kita bisa membawakan dalilnya. Dan yang keempat, yang terakhir kita bahas hari ini adalah hukum nikah dan bagaimana cara kita memilih akhwat, kita memilih calon, kita memilih istri, bagaimana apa yang harus kita dulukan, bagaimana cara kita memilih yang terbaik. Dan bukan berarti menyampaikan kecantikan, tetap kecantikan itu juga disuruh di dalam syariat, tetapi dengan lebih mendahulukan yang agamanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini